Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Para sahabat, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Lihatlah, kekasihku datang, melompat-lompat di perbukitan. Pembacaan dari kitab Kidung Agung. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihatlah, ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab suaramu sungguh merdu dan jelitanian parasmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru." Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasyurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya lagu yang baru, petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak dan sorai. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, nyanyikanlah baginya lagu yang baru. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria,
melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, dalam pertandingan final Piala Dunia di negeri Anta Berantah, Yesus hadir menonton karena ia tidak pernah menonton pertandingan final sepak bola Piala Dunia secara langsung, live. Konon, pertandingan final itu adalah pertandingan antara Prancis melawan Argentina. Ketika Prancis mencetak gol pertamanya, Yesus melompat dan berteriak, "Yes, yes, yes!" sambil mengepalkan tangannya di udara. Para murid bertanya, "Tuhan, apakah engkau membela Prancis?" Yesus tidak merespon pertanyaan itu. Ketika Argentina pada akhirnya mencetak gol balasan, Yesus bertepuk tangan sembari berteriak, "Bravo, bravo, bravo!" Para murid bertanya sekali lagi kepada Yesus, "Tuhan, apakah engkau membela Argentina?" Yesus kembali tak menanggapi pertanyaan murid-muridnya. Hal ini rupanya juga membingungkan orang yang duduk di belakang mereka. Orang itu menepuk pundak Yesus dan bertanya, "Saudara, Anda berteriak untuk pihak yang mana sebenarnya?" Lalu Yesus menoleh ke orang itu dan bertanya, "Saya?" Jawab Yesus yang rupanya saat itu sedang terpesona oleh permainan itu. "Oh, saya tidak bersorak bagi salah satu pihak. Saya hanya senang menikmati permainan ini." Penanya itu berpaling kepada temannya dan mencemooh Yesus. "Dasar tak punya pendirian, bodoh." Saudara-saudari, bukankah kita juga seringkali meminta Tuhan untuk berada di pihak kita dan menolak bahkan menghajar semua orang yang berbeda atau berada di pihak seberang? Dunia kita bisa terpecah-pecah dan memang kita yang melakukan pemisahan dan penolakan terhadap mereka yang berbeda, entah suku, agama, ras, dan golongan sosial politik yang berbeda. Kita bahkan dapat menggunakan alasan religius seperti membela Tuhan dan melawan orang murtad atau kafir untuk dapat menyakiti sesama yang berbeda, atau bahkan tak peduli pada kebutuhan manusiawi mereka yang berbeda dari kita. Yesus tidak datang untuk membela dan menyelamatkan segelintir orang saja. Ia mau menyelamatkan semua orang yang menerimanya. Itu pula yang ditunjukkan sejak ia berada dalam kandungan Maria. Kunjungan Maria kepada Elisabet yang kita dengar dalam Injil hari ini adalah petunjuk bahwa kita, sejak kehadirannya di dunia ini, Yesus menginginkan keselamatan yang bersifat relasional. Keselamatan yang dibagikan dalam bentuk hubungan manusia yang menyapa secara hangat. Keselamatan yang dalam bentuk berbagi sukacita, tidak mau disekat-sekat oleh perbedaan. Dan itulah keselamatan yang relasional. Kita dipanggil untuk bisa membagikan sukacita dan kehangatan Natal bagi semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dan kita harus terlebih-lebih memperhatikan mereka yang membutuhkan kehangatan cinta. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Pengasih memberkati hidup saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.